lanjut lagi ya, karena kita ngobrol di jam kerja ya. Jadi di sebelah ini adalah tukang kayunya atau pegawainya Hadi lagi ngegerinda, lagi ngamplas ya pokoknya. Jadi agak bocor, nggak apa-apa ya. Oke, mulai bisnis itu kan tadi ya. Jadi awalnya orang balik lagi karena orang tua ya. Orang tua minta buat kamu balik lagi ke Jepara, terus mikirin gimana caranya dapat keuntungan besar ya, meskipun di Jepara gitu kan ya. Terus akhirnya kepikiran mebel. Mikir apa? Saya juga kan lepas B1M untuk balik ke Jepara dengan nol. Benar-benar nggak ada pikiran buat kerja di Jepara kan. Saya mikir apa, nyari cuan di Jepara yang paling enak tuh di sektor apa sih? Oke. Oh, inilah market mebel di dunia tuh masih besar, masih benar-benar demand-nya benar-benar tinggi, dan mungkin itu yang bisa saya olah ini lah. Gitu. Jadi ya awalnya bantu bapak saya tuh kerja ini mebel juga, cuman dia kirim ke domestik terus ngirimin ke gudang-gudang, sedangkan terus gudang itu diolah lagi, terus di finishing, terus diekspor. Awalnya bantuin itu sebulan 2 bulan. Terus saya mikir, kenapa nggak saya jual keluar langsung aja gitu ya, daripada lewat orang lain ya. Profitnya jelas lebih gede, meskipun resikonya lebih gede, tapi kita kalau bisa ngerjain dengan perfect, resiko dipikir belakangan lah, pasti nggak ada masalah gitu kan. Kalau kita mikirnya udah perfect sampai dari segi barang, bismillah ngejar lah kita. Saya juga pas awal-awal kerja juga marketing gila-gilaan, saya nggak pernah tidur paling sehari 2 jam 3 jam. Wow. Soalnya dari jam 8 sampai jam 4 sore itu bantuin bapak di produksi, bantuin lihat-lihat produksi, bantuin anak-anak orang gitu. Jam 4 sampai jam 6 istirahat, sampai jam 7 istirahat di rumah. Terus jam 7 saya langsung buka laptop buat marketing, sampai benar-benar buat WA-an, emailan atau teleponan sama buyer luar sana. Kan saya nyesuaiin buyer sana kan, jamnya ya. Sampai habis subuh lah, sampai habis subuhan baru tidur. Berarti harus sampai closing lah ya. Iya, sampai bener-bener badan tak habis-habisin lah buat itu. Gimana caranya pokoknya. Soalnya orang baru juga kan, masa tiba-tiba dapat bayar kan nggak mungkin. Harus dikejar dulu, harus bener-bener ekstra, nggak bisa langsung bayar datang. Soalnya saya nggak punya umpan, nggak punya umpan gede, dan perahu saya juga masih perahu kecil. Nyari buyer yang skalanya kirim kecil dulu tapi langsung keluar kayak gitu. Itu dulu marketingnya gimana? Maksudnya ngirim email ngasih penawaran atau kita masang iklan di website atau gimana itu dulu? Kebetulan dulu low budget, jadi pakai cara bodoh aja saya. Saya nyari di Google, ketik lah apa showroom mebel di luar negeri ya? Di Prancis misalnya. Ada kan beberapa, ada emailnya juga kan. Itu saya simpen, saya tulis lah pakai tangan, terus nanti saya standby di email, benar-benar saya masukin semuanya, terus nunggu jam. Nah itu mungkin poin saya bisa dapat bayar di jamnya itu. Saya selalu nyiapin gini, di sana jam kerja Prancis jam berapa? Misal jam 9, rata-rata di sana itu jam 8 masuk, briefing setengah jam, coffee break, habis itu jam 9 baru kerja. Di sana ada coffee break pagi kan pasti, jam 9. Oh oke, jam 9 di sana. Di Indonesia jam berapa? Misal jam 2 malam. Oke, saya kirim email jam 2 malam, break semuanya. Mantap gitu. Mikir saya apa? Ada plusnya itu ini. Pas awalan dia kerja, otomatis laptop atau komputer pertama dihidupin kan. Terus buka email, otomatis kalau email paling atas kan, yang saya kirim di jam yang sama pasti kan email saya yang paling atas. Ya mungkin kesentuh atau enggaknya itu wallahu alam lah, tapi seenggaknya saya ada effort lebih lah, ada strateginya, nggak asal marketing kayak gitu. Terus menurutku ngalir tiap hari kayak gitu. Ada 1-2 yang kontak, ada yang langsung marah, ada yang menurutku ya. Marahnya kenapa? Ganggu pertama. Kedua itu nggak aspek saya aspek marketing. Ini email marketing, kenapa Anda masuk ke purchasing gitu. Kalau gitu saya minta email purchasing, itu secret apa segala macam. Kita harus punya ini, bagian purchasing harus
maksudnya harus punya standarisasi supplier apa segala macam. Anda punya ini. Saya bilang saya ini belum punya tapi saya akan punya. Gitu. Oke. Kita cari yang siap, ini bukan sekolahan apa segala. Oke. Jadi banyak pernah ngalamin penolakan seperti itu ya? Banyak. Lebih banyak penolakan dari itu. Lebih banyak penolakan. Kayak 100 penolakan, 1 atau 2 oke mau. Wow. Masuk, saya giring-giring masuk ke WhatsApp buat lebih privat. Saya ajaklah ngobrol. Kalau udah masuk WhatsApp biasanya saya telepon. Oke. Langsung saya telepon, saya kenalin, terus saya bisa bilang aja saya bisa supply, saya ada perusahaan yang bisa backing apa segala macam, saya bisa kirim ke sana. Akhirnya lah datang beberapa buyer yang turun langsung ke sini, terus saya jemput ke airport, terus saya jelasin posisi saya jujur, bener-bener jujur, saya dari nol, saya di bidang ini, tapi saya punya keinginan gini kayak gitu. Oh gitu. Jadi buyer juga terbuka, buyer juga bilang saya di sana nyewa gudang segini, terus pajak segini, jadi kita bisa collab. Jadi nggak melulu jual putus. Jadi ada keterkaitan. Saya nganggap dia emas, dia juga nganggap saya emas. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi ada pelajaran yang bisa diambil sih. Artinya gini, dari cerita dari Mas Hadi ini adalah ketika kita ini tadi kejujuran tadi ya. Terus kejujuran kita bahwa pelanggan itu cerita bahwa kita nggak menjual omong kosong gitu ya. Dan kita tidak menjual seolah-olah jadi manis, saya bisa ini dan perusahaan saya udah besar, padahal belum gitu. Tapi jujur apa adanya, itu malah membuat peluang, oh yang orang sudah jujur walaupun belum punya tapi dia punya usaha, ada usaha untuk sana. Terus yang kedua tadi marketing ya, tadi bagus banget, marketing aktif. Jadi bukan marketing pasif yang kita sekedar pasang baliho terus nunggu pelanggan hubungin kita, tapi kita benar-benar intensif ya, ketok pintu lah ya, ketok pintu melalui digital, email ya kan, terus hubungin secara privat, WhatsApp, bahkan kita telepon. Itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lagi ngembangin usaha, marketingnya gimana bisa dicontoh kayak gitu. Dan tadi pada saat udah percaya, udah ketemu nih pelanggan, kita harus jujur juga ya, gimana perusahaan kita sebenarnya kondisinya seperti apa ya kan, dan mampu memberikan kualitas ya walaupun kita mulai dari nol. Ya kayak gitu sih Mas. Terus pelan-pelan saya narik tetap di mana di awal saya bukan nyari tukang produksi dulu, saya nyari staff dulu yang dia manajer. Dia manajer. Saya dulu dia pernah kerja di perusahaan apa kayak gitu. Cobalah saya kalau pas lagi slow, saya freelance dulu. Dia yang tahu kualitas ekspor seperti apa, dia yang tahu barang yang masuk di ekspor atau enggak, dia udah tahu. Otomatis saya butuh dia. Saya punya channel, tapi dia punya pengalaman. Punya manajemen, kamu punya channel. Jadi buyer tetap lewatnya saya, terus saya langsung olah sama orang itu. Terus lama-lama orang itu nyaman di perusahaan saya, terus pelan-pelan juga dia tiba-tiba ada masalah sama perusahaan dia, terus dia resign, terus dia ikut saya. Terus kayak gitu, manajemennya dari yang saya nggak tahu sama sekali tentang mebel, saya cuma nerima order, ini bikinin penawaran, bikinin summary offering kayak gitu. Ada beberapa inquiry, pagi-pagi saya bedah sama ini manajer saya itu, terus ini harga segini Mas, harga segini, biasanya di pasaran harga segini, gudang biasanya jual segini, dia udah tahu semuanya kan. Jadi saya lebih mudah, oh berarti faktor offeringnya saya offer ke buyer segini. Malamnya saya kerja lagi ke buyer, saya offering lagi, saya telepon, kenapa harganya bisa segini, saya jawab sebisa saya, karena ini butuh ini gitu. Dari pengalaman dari saya kuliah di hukum, jadi agak pintar ngomong sih. Oke. Jadi sebenarnya awalnya masih buta ya soal manajemen permebelan ya. Masih nol banget ya. Cuman punya modal berani untuk menawarkan produk, tapi bisa menjamin bahwa produknya nanti sesuai dengan permintaan ya. Akhirnya nemu ini ya, manajer ya untuk ngatur perusahaan. Dan sampai sekarang Mas Amin ini ya? Enggak, kebetulan udah resign. Udah resign? Dia udah resign karena ada masalah pribadi dia sama keluarganya. Dia sama keluarganya ada masalah pribadi, terus pindah dari Jepara. Oke. Otomatis dia udah nyari orang lagi. Berarti memang benar-benar dari nol tentang manajemen mebel, apalagi ekspor ya. Wow. Nah, belajar ekspor dari mana?
belajar ekspor dari buyer, dari relasi, relasi di sini MKL. Apa tuh MK? MKL itu sejenis perusahaan yang memfasilitasi buat ekspor. Oh, agent? Agent, shipping agent, dia ngurusi dokumen, tracking kontainer sampai ke freight, ocean freight, kayak gitu, cukai apa segala macam, dia bisa. Oh gitu. Jadi kita cuma modal pemasaran, nanti shippingnya dia ya. Jadi mungkin kayak gini, saya punya perusahaan, cuman saya kayak apa nggak tahu cara jualnya, nggak tahu cara ngirimnya ke sana. Oke. Jadi bayar pas turun, waktu bahas order ya sama saya sama manajer saya, gini oke. Terus kirimnya gimana? Saya ajak bayar ini ke perusahaan itu, perusahaan kontainer itu. Jadi dibahas, oke ini loading di sini, terus dokumennya kayak gini, nanti kirim dokumen buat pick up kontainernya di sana kayak gimana, waktunya berapa lama, biar dia yang jelasin. Jadi kita emang dengan setengah belajar sama dia juga, kita cuma terima bersih lah kayak gitu. Jadi dia juga merasa trust, soalnya perusahaan yang saya ajak kerjasama buat kirim itu perusahaan yang lebih besar dan punya legalitas juga, legalitas yang gede lah, kayak PT atau CV kayak gitu. PT dulu kerjasama di PT, salah satu PT pengiriman di sini, dia juga lebih trustnya ke dia. Kayak gini, nggak mungkin saya nggak ngerjain barangnya dia, soalnya dia udah deal kontainer tanggal segini dikirim, nggak mungkin dia ngirim kontainer kosong kan? Gitu. Jadi mungkin dia percayanya kayak gitu sih dari awalnya. Oke, jadi banyak banget ya. Aku aja lah. Oke. Jadi sebenarnya modalnya itu berani ya dan jujur ya. Apa adanya dan berani. Sama sadis. Sadisnya apa nih? Sabar, sabar, disiplin. Iya. Oke, sabar dan disiplin. Terus tentuin target. Oke. Tahun ini kamu pengen kayak gimana? Tahun depan kamu pengen kayak gimana? Apa long term target sama short target. Short target itu yang lebih penting malah. Oke, long term target kamu pengen punya perusahaan dengan profit sekian, punya aset sekian yang kamu bisa ambil passive income-nya buat jalan-jalan atau apa segala macam. Waktu kamu ntar udah autopilot. Tapi orang kadang lupa tujuan pendeknya itu kayak apa? Kayak misal setahun ini saya harus punya ini, setahun depan saya harus kayak gini, terus tahun depannya lagi perusahaan saya harus kayak gini. Itu yang harusnya penting. Sampai benar-benar ke tujuan itu, yang long term tujuan itu, targetnya. Nah, gitu. Untuk sekarang ini kan udah 2021 ya. Apa yang sudah dicapai dari awal bangun sampai sekarang ini, apa aja yang udah tercapai? Alhamdulillah kita udah ada beberapa bayar kontinu. Yang pasti barang sampai sana order lagi, repeat order udah ada ya, pelanggan tetap udah ada. Terus bikin rumah udah ada juga, sekarang juga udah proses bikin rumah lagi. Udah ada gudang juga meskipun kecil. Terus gudang ini nyewa karena setelah bikin gudang segitu ternyata orderan makin banyak ya? Jadi kapasitas tempatnya kurang, jadi nyewa. Berarti udah berani nyewa gudang ya, 1000 meter ini ya? 1400 Oke. Sewa gudang, nikah udah tercapai. Alhamdulillah udah nikah. Pakai biaya sendiri juga. Terus target selanjutnya apa nih? Jangka pendeknya. Target selanjutnya mungkin apa ya? Inilah setahun lagi saya pengennya beli tanah dulu. Ini kan saya kontraknya sampai 2023. 2022 pertengahan kalau bisa saya udah dapat tanah. Ini sih udah proses bangun ya. Udah ada target dan masih proses nego karena ada masalah lah di tanah itu. Kayak sertifikatnya masih, ya tahu sendiri orang. Ya, sengketa. Iya, enggak sengketa. Neng Bang. Oh, di Bang. Oh iya. Biar dipikirin dulu. Oke. Karena dan bukan tanah warisan. Jadi ada satu pihak ya anaknya yang pengennya tanahnya nggak dijual sih. Oh gitu. Oke. Jadi nanti kok doyan banget sama tanah sengketa? Nggak sengketa Mas, warisan. Warisan. Anaknya papat, yang 3 wongnya butuh duit, yang 1 duitnya banyak. Kenapa nggak bantuin saudara-saudaranya? Bener ya. Jangan bantuin lah, ntar tanahnya nggak jadi dijual. Oh iya bener. Gimana saya dibantuin? Yang ini aja moga-moga butuh duit juga. Sabotase aja. Oke. Ya pengennya punya tanah dulu lah tahun depan. Punya tanah. Terus pelan-pelan bangun gudang. Tahun depan. Jadi di sini
ini kelar bisa pindahan ke sana gitu ya. Lebih nyaman punya bangunan sendiri ya, Jelas. yang sendiri ya. Jelas. Entah nanti mau dipakai lagi atau mau disewain masih bisa ya kan. Kenapa? Mungkin mau ngembangin lagi di mana pindah terus mau bikin lagi. Oh gitu Ya kan? bisa. Maksudnya investasi bangunan itu kan Maksudnya punya bangunan terus disewain, maksudnya doain saya bangkrut. bukan. Maksudnya bikin lagi, pindah di mana lagi, bikin lagi. Oh, kan, iya. kan nggak mungkin juga bikin Iya. sendiri kan. Itu yang biar punya Artinya, pasif income. Nah, investasi tanah bangunan itu kan bisa Makin turun. mau dipakai sendiri bisa, mau disewain bisa gitu kan. Artinya kita tuh kalau punya bangunan itu ya udah peluangnya itu 2 langkah gitu. Mau dipakai buat muter duit bisa, nggak dipakai pun disewain bisa gitu. Itu makanya tanah itu penting banget ya untuk bangunan. Ya tempat lah. Kita kayak pikirnya gini, kita usaha terus tempat masih nyewa, terus tiba-tiba saya beli supercar. Padahal gudang masih nyewa. Nah itu nggak ini banget, relate banget ya. Mending nyari inilah buat nutup kebutuhan dulu lah daripada Oke. keinginan. Keinginan sampai kapanpun yang namanya duit nolnya nggak bakal habis. Oke, Nggak bakal selesai lah. Kebutuhan saya benar. butuh tempat, bisanya nyewa dulu ya udah nyewa dulu sampai sampai ada ntar ada uang terkumpul nanti beli tanah kayak gitu. Benar. Jadi mendingan kita nggak perlu foya-foya dulu lah ya masih. Oke, berarti benar banget nih. Meskipun bisnisnya udah berkembang banget, tapi Mas Hadi ini nggak berkeinginan untuk foya-foya beli mobil supercar atau apa. Tapi duitnya benar-benar ditabung untuk investasi yang lebih bagus itu, tanah, bangunan. Gitu. Saat ini masih sewa, tapi awalnya memang sewa. Kemungkinan ini disolawatin tiap hari juga kebeli ini gudang ya kan, udah nggak sewa lagi. Yang punya lebih rajin sholawat lah. Oh iya benar. Sholawatnya kalah. Oh iya kalah. Ini kebetulan yang punya juga orangnya baik banget. Pak Yai, Pak Yai. dia punya pesantren gede juga. Alhamdulillah. Kalau ke sana masih diajakin muter pesantrennya. Wow. Itu loh Mas, ada ukti. Tapi udah punya istri ya. Enggak, bercanda Pak Yai. Itu udah wah paling baik wis. Udah dinyamanin pokoknya di sini. Makanya kayak kerasan juga, cuman ya tetap pengen punya sendiri lah. Gitu, tetap pengen punya sendiri lah ya. Karena kalau punya sendiri itu kita udah nggak mikirin biaya sewa, ya kan? Kita udah setelahnya ya udah kita mikirin biaya produksinya aja. Produksinya aja. Nggak perlu biaya sewa, listrik tinggal listrik. Yang paling listrik, pajak, jangan lupa bayar pajak Mas. Oke, siap. Nah itu. Oke, nah Mas Hadi ini ikut ini nggak komunitas pengusaha di Jepara kan? Nggak ikut, kebetulan nggak. Kenapa? Dulu awalnya tetap ikut seminar, ya nyari relasi, nyari inilah ilmu juga. Ya. Cuman kalau ikut masuknya nggak terlalu ikut. Cuman mungkin ada kalau misal ada mereka bikin seminar atau apa, saya kadang ikut. Gitu. Jadi lebih ikut ke pelatihan ya, daripada ikut sekedar komunitas kumpul-kumpul kayak gitu ya. Tapi bukan berarti nggak menjalin hubungan dengan teman-teman komunitas Ya, dong. lebih banyak dapat teman dari situ, dari seminar, dari apa, temen minta nomor HP, terus ajak sharing kayak gitu sih. Oh gitu. Daripada sebenarnya juga nggak ada bedanya ya kan. Kalau komunitas itu kan sebagai bentuk perlindungan sebenarnya. Kalau ada komunitas kayak gitu sebenarnya buat perlindungan para pengusaha, misalkan kepentingan pengusaha mebel itu diakomodir sebenarnya kan gitu. Cuman kalau nggak ikut pun nggak masalah, karena sebenarnya yang penting adalah ilmunya gitu kan. Ya ngambil ini aja sih, intisarinya aja. Tujuannya bikin komunitas apa? Oh relasi. Oh relasi bisa dapat lah. Iya, benar. Oke, nah ini ada ini nggak? Oh iya, sedikit. Dulu awal bikin usaha ini modal apa enggak? Dulu bener-bener ayah saya nggak, kan pas saya mau berangkat ke Palembang itu kan bilang Ya, kalau mau ditarik ke Jepara juga nggak bisa modalin. ya. Kalau dibiarin ke Palembang juga kasihan kayak gitu kan. Makanya emang bener-bener dari nol. Berarti nggak ada uang dari orang tua, nggak ada. Itu gimana sistemnya? Kok bisa nggak punya uang, tapi bisa memproduksi barang untuk pelanggan? Dulu sempet ditawarin, bapak bilang jual tanah sana aja buat modal muter. Nggak usah Pak, tanah dibiarin tanah. Oke. Tak nyari duit sendiri, tak nyari modal sendiri lah, kayak gitulah. Dari kenapa saya bisa berkembang dengan nol budget
no modal lah. Itu awalnya saya juga reseller. Awalnya jadi reseller. Ya reseller, jadi saya jualin barang-barang orang. Jadi saya fotoin, saya tawarin, nggak cuma produknya bapak aja. Ya beberapa produknya bapak, beberapa produknya orang. Terus saya kasih dapat DP 50% dari sana. Terus saya kasih DP Pak, ini pelunasannya ntar waktu pas kirim ya. Sebenarnya saya punya beberapa partner dulu sebelum saya berdiri sendiri. Partner itu saya yang ngasih kerjaan, saya yang ngasih order, terus perjanjiannya barang kirim baru saya kasih pelunasan kayak gitu. Dulu itu Kayak gitu dulu. Ya berjalan beberapa bulan kayak gitu sampai benar-benar keuangannya terkumpul. Saya mulai produksi sendiri. Saya nyari tukang, saya nyari apa yang kiranya dibutuhin. Terus ya sampai sekarang kayak gitu. Dan sekarang kan udah berbentuk badan hukum ya, CV ya. Itu mulai tahun berapa? Baru tahun kemarin. Baru Tahun kemarin. Baru 2020 berarti ya. Awalnya takut daftarin. Kenapa Jak? Takut kena pajak? Takut kena pajak awalnya. Cuman balik lagi kita nggak mungkin selamanya ngakali pemerintah lah, tetap harus ngasih kewajiban lah. Karena kita dikasih hak di ekspor dipermudah dulu ekspor dipermudah, dikasih fasilitas apa segala macam. Masa kita nggak ngasih upeti ke pemerintahan? Oke. Ya berarti sekarang udah berbadan hukum, CV ya. Baru setahun ya berarti. Baru setahun ya. Setahunan lebih lah. Nah ini berarti nyewa gudang ini dari tahun berapa? Ini dari tahun kemarin. Dari tahun ini. Awal tahun ini. Awal tahun Februari. Wow. Baru banget. Baru ini saya kontrak 2 tahun sampai 2023. Oke. Nah, itu tadi cerita panjang kali lebar dari Mas Adi ini. Memang benar, saya percaya bahwa masa muda atau masa kecil seseorang itu mempengaruhi kehidupan seseorang saat ini, kayak gitu kan. Dan masa depannya kayak gitu. Saya yakin. Jadi apa yang kita tanam itu akan kita tuai sendiri seperti itu. Dan juga pengaruh dari orang tua. Bagaimana kita membuat senang orang tua, ya kan? Doa restu orang tua itu bisa membantu kesuksesan kita. Cita-cita kita mau jadi apa? Itu semua tergantung juga dari orang tua. Itu benar ya. Benar. Dan saya mau nanya, saya pernah baca cuplikannya Uus, ya, bilang kalau bullshit lah kalau orang sukses itu dia nggak punya privilege-nya entah orang tua, entah apapun itu gitu kan. Tapi yang dia tekankan adalah privilege-nya adalah orang-orang yang berpendidikan. Nah, sedangkan berpendidikan itu juga tidak menjamin orang jadi sukses gitu kan. Nah, kalau saya lebih percayanya adalah orang sukses itu privilege, benar privilege, tapi privilege dalam dirinya ada kekuatan mental yang baik kayak gitu. SQ-nya itu bagus. Belum tentu orang yang berpendidikan sekolah di luar negeri bisa sukses kayak gitu. Belum tentu juga orang yang orang tuanya kaya raya bisa sukses. Menurut saya kayak misalnya Mas Hadi aja, dia tanpa modal ya, tapi memang punya privilege apa? Pendidikan. Ya kan? Pendidikan, jadi pola berpikirnya bagus. Tapi pernah kita lihat juga orang-orang kaya di Indonesia, contohnya adalah Khairul Tanjung. Setahu saya dia cuma lulusan SMA ya, dan juga Bu Susi Pujiastuti itu lulusan SMP malahan. Beliau sukses karena apa? Mereka punya privilege mental yang bagus, attitude yang bagus. Jadi bukan soal pendidikan doang. Pendidikan itu salah satu unsur, tapi yang paling kuat adalah pendidikan karakter yang dia dapat. Tidak melulu dari orang tua. Mungkin aja dulu ada orang sukses yaitu dari yatim piatu tapi bisa sukses. Itu bisa jadi karena memang lingkungannya bagus kayak gitu, membentuk karakter dia menjadi orang-orang yang baik. Ini salah satunya Mas Hadi ini. Saya potong dulu Mas. Oke. Yang penting tuh sungguh-sungguh sebenarnya. Sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh serius. Oke. Kamu kuliah serius, nggak sekedar kuliah lulus, serius apa yang benar-benar kamu pilih itu di jurusan itu, kamu pelajari betul-betul, nggak usah making belajar lain, nggak usah making belajar itu aja sampai benar-benar kamu lulus dengan predikat bagus, dengan kamu punya pengalaman relasi dari teman-teman kuliah ke kelas, itu aja dulu ditanemin. Dan apa-apa kalau dikerjain sungguh-sungguh, dikerjain serius pasti ada hasilnya kok. Nggak
nggak cuma berlabel mahasiswa. Oke. Jadi kamu tetap uh, ikut ikut apa kalau ada seminar, terus ikut apa ekstra kayak ekstra, jadi kayak di KRD, kelompok riset dan debat kayak gitu. Tujuannya apa? Untuk relasi pertama, sama inilah untuk narik ilmu lah. Kayak gini, mikir apa, masukin di mindset kita itu semua tempat itu sekolah, semua orang itu guru kayak gitu. Jadi nggak usah pandang dia siapa, dia anak kecil pun kalau dia bisa ngajarin kita sesuatu, ngajarin tentang hidup atau apa, itulah yang namanya ilmu sesungguhnya. Nggak melulu dari dosen, nggak melulu dari guru, nggak melulu dari mentor, semuanya dari luar manusia pun bisa, dari hewan, dari keadaan, dari kondisi keuangan. Iya benar. Benar-benar itu benar-benar guru yang sesungguhnya itu kegagalan. Saya lebih suka sharing sama orang yang sering gagal daripada orang yang sukses. Kenapa tuh? Karena apa? Dia gagal pasti dia kan punya banyak sekali cerita kegagalan. Dan kenapa dia gagal, misal dari bidang ini, kenapa dia gagal? Oh ternyata karena ini ya. Oh, kita bisa anggap, oh jangan sampai kita masuk ke lubang itu. Jadi kayak gitu. Ngomongin soal sukses, saya gini, itu gampang. Cuman dia nggak diomongin dalamannya. Gagalnya, pernah gagal apa. Kayak saya dari awal tadi sampai sekarang ngomongin naik terus. Padahal dulu awal-awal kerja, saya nggak ngomong gagalnya saya dulu ya. Dari awal-awal kerja, kontainer pertama, saya berangkat kontainer pertama dulu ke Singapura. Iya. Itu bareng saya dulu waktu masih musim hujan, barang-barang udah saya open, ternyata cuaca mempengaruhi kan. Nah, jadi kita kirimnya dalam kondisi MC, MC itu apa? moisture content, tingkat kekeringan kelembapannya ternyata di bawah standar, maksudnya masih agak basah. Bayar komplain, terus kita nyari solusi. Saya punya beberapa sedikit duit buat berangkat ke sana. Saya ke Singapura itu nggak liburan, nggak jalan-jalan, nggak apa. Di sana tuh diskusi tentang masalah nyang-nyangan istilahnya, tawar-menawar tentang bagaimana baiknya, bagaimana bagusnya. Saya pengen kerja lebih lama sama dia kayak gitu. Jadi dulu awalnya dia minta penalti cashback $10.000. Wow, itu bukan nilai kecil itu. $10.000 dulu ya. Pas awal merangkak mah ya, stres, saya udah piye misal saya lari juga nggak jiwa bisnismen banget ya kan. Tiba-tiba lari itu jangan deh. Yang namanya masalah harus diselesaikan, jangan ditinggal cabut kan. Wow. Saya nego dapat 7.000, sekitar 100 jutaan. Saya harus bayar 100 juta ke dia, sedangkan profit saya nggak ada segitu. Profit saya paling 50, 60, 70 jutaan, nggak ada segitu. Otomatis tekor dong. Terus saya diskusi lagi sama dia, gimana kalau $7.000 itu dipotong per kontainer depan. Bisa nggak 2 kontainer aja deh, 50 juta. Oke, nggak apa-apa. Nah, dari situ saya mulai berkembang apa. Kalau misal kita balikin duitnya, saya cari, entah saya pinjam orang tua atau saya pinjam ke teman, bisa. Cuman habis itu keluar. Cuman kalau kita mikir ke depannya, oke potong 50 juta per kontainer, kita akan dapat order per 2 kontainer lagi kan. Kayak gitu. Jadi saya spekulasinya saya gitu, saya bilang kayak gitu, saya 2 kontainer ke depan nggak dapat profit, tapi untuk item-item barang baru saya nutupnya pakai itu. Tiap barang baru datang, desain baru, saya naikin harganya dikit-dikit buat nutupin. Tiap desain baru ya, jadi kan dia udah nggak tahu ya kan, oh ini harga barang baru ini aslinya berapa, yang maksudnya standarnya kayak gitu. Saya naikin dikit-dikit kayak gitu. Terus alhamdulillah sama dia udah 7 kontainer, 8 kontainer ini. Selama dia emang skala kecil sih, Singapura kan tempatnya juga gak banyak, jadi udah jalan 8 kontainer. Oke. Itu pernah dapat masalah itu ya? Satu lagi, Apa tuh? selang
sekitar 8 bulan, 7 bulan, 8 bulanan. Dapat bayar dari Boston, Boston. dari Amerika. Amerika. Nah, konser pertama begitulah. Karena musim hujan, masih basah, sampai sana masih basah, banyak yang retak apa segala macam. Wah, dendanya lebih ngeri, Bos. Saya suruh, daripada saya ke sana buat nyervis kalau bawa orang, otomatis saya nggak sanggup. Mending servis di sana aja. Oke, di servis. Di servisnya finishing doang di sana. Karena banyak retak terus paling dikasih resin, lem, jadi kan. Itu per meja 4 juta. Per meja itu 4 juta buat servis doang. Di sana kan bahan baku mahal, tenaga kerja mahal kan. Itu saya kirim 44 meja. Tinggal 44 kali 4 juta. Sekitar 180-160-an dulu. Ya kedenda itu lagi. Terus strateginya ya kayak gitu. Potong per kontainer. 180 juta dipotong 3 kontainer. Udah clear. Alhamdulillah udah jalan sama saya di sekitar 17-18 kontainer sampai sekarang. Udah nggak ada masalah lagi. Oh, mainnya di diskon orderan selanjutnya ya. Potong cut off kayak gitu. Jadi dari pengalaman itu, 2 kegagalan itu, ya ada kegagalan lagi lebih banyak, cuman mungkin yang paling kerasa yang gitu 2 Gitu ya. Karena bisa nilainya itu 100 jutaan lebih ya. 100 juta, 160, 180 kalau digabungin aja udah dapet Mobil lah. ini. Udah bisa nyewa gudang ini beberapa bertahun-tahun lah. Iya. Ya, dari itu terus kepercayaan buyer juga dapat. Dia tiap ada supplier yang mau masuk, buyer yang mau masuk, dia mesti bilang no. Karena apa? Saya udah trust sama Hadi. Hadi bisa ngoper tiap ada masalah. Kebanyakan yang jual udah kalau ada masalah ya udah urusan lo gitu. Kalau saya enggak gitu. Jadi meskipun sana jual agak lebih murah, saya bisa jual lebih mahal karena sama saya garansi. Jadi dia udah punya riwayat saya bisa cover dengan amount segitu banyaknya. Jadi mikirnya dia oke, saya percaya begini sama dia aja deh. Bisnisnya juga terjamin. Dia juga orangnya bisa mau cover. Bisa sih, semua perusahaan bisa, cuman mau enggaknya nggak tahu. Jadi jadi kayak mancing ikan besar itu umpannya harus besar juga. Kayak gitu. Garansi itu udah penting banget ya. Penting banget. Nah, untuk saat ini, kalau mau ngasih bocoran nih, pendapatan sebulan berapa? Nggak tentu nggak? Nggak tentu. Minim lah. Ya kalau Ada rame, 200. Ya kalau rame ya. Kotornya ada. Ya kalau rame ya, kalau sepi ya. Satu M. Dan tentunya kayak gini, di sini ini kan ada masalah kontainer naik ini, shipping naik, jadi banyak yang kedelay nunggu kontainer agak turun kayak gitu. Jadi mungkin bulan ini minus, bulan depan berangkat kayak bulan kemarin aja sebulan 12 kontainer 12 yang berangkat. Padahal bulan sebelumnya nggak ada kontainer yang berangkat, sedangkan operasional tetap jalan, otomatis minus kan, nggak ada pemasukan. Tapi bulan depannya lagi ada kontainer segitu banyaknya dengan pelunasannya tentunya. Oh iya. Pasti kan ya ada lah. Ini berarti pengaruh sama pandemi atau sebelum pandemi juga kayak gitu? Pandemi. Saling nutupin. Oh gitu. Jadi sebelum pandemi sebulan paling nggak ada berapa? Sebulan ya ada 4 sampai 6, ya 6 kontainer per bulan. Itu pasti, yang pasti 4. Cuma kadang ada buyer yang minta double, minta lagi. Berarti kira-kira ya setengah M lah ya sebulan ya dulu ya. Apa nih? Pendapatan kotornya ya. 500 Kalau lah ya. 4 kontainer, satu kontainernya biasanya dia belanjanya sekitar 350 sampai 400 juta. Itu kotornya ya? Kotor. 400 kali 6 piro? 400 kali 6 berarti 24. 2M. 2M ya, 2M baru kotornya ya. Kotor. Profit 30%, 50%. Ada yang bisa 30%, ada yang 50% ada juga. Tiap tergantung bayarnya tuh, tergantung. Berarti dulu sebelum pandemi bisa paling nggak 1M lah ya keuntungan untuk perusahaan. Bisa Sampai ya. Itu istilahnya untuk besarnya segitu ya. untung. Belum kalau misalkan ada bulan yang kita nol, tidak ada pemasukan, itu kan buat mengcover itu. Buat motor itu. Jadi yang namanya orang jualan kan kayak gini mas, dimanapun kayak gitu. Jadi naik turunnya pasti, apalagi istilahnya ada pandemi ini semuanya sulit
banget. Berarti ini pengaruh ya pandemi. Banget. Impor Pengaruh banget. ekspor pengaruh juga. Ekspor terutama pengaruh banget. Kapal dari bayar sampai menjerit itu kapal dari per kontainer biasanya 60 juta per kontainer kan. Sekarang bisa nyampe 250 juta. 250 juta. Wow. Bayar sampai bingung di sana, terus jual saya berapa? Piro adulku terus piro. Lah Anda marah sama saya bisa apa? Saya nggak bisa ganti. Saya nggak bisa langsung tiba-tiba saya protes terus saya siapa? Banyak yang bayar-bayar yang ngalamin sama kayak Anda semuanya, dan emang semuanya lagi susah. Karena juga susah, sini juga susah. Oke. Berarti memang pandemi ini mempengaruhi semuanya. Walaupun tetap ada, tapi ya itu ya kita benar-benar harus berpikir 2 kali lebih ya buat gimana tetap jalan. Yo bersyukur ya mas, kayak di Jepara iso boleh pangan, Iya. masih bisa nyari nasi di sini, masih bisa kerja. Kasihan yang di sana, terutama yang di Bali kayak gitu, yang benar-benar yang difokusin sektor pariwisatanya itu yang benar-benar kasihan banget. Hotel-hotel pada ancur-ancuran harganya, ya mudah-mudahan cepat pulih lah. Oke, luar biasa nih ceritanya. Jadi memang di balik kesuksesan Mas Hadi ini ada dukanya juga ya. Dulu kegagalannya itu banyak ya sebenarnya, cuman yang paling membekas tadi lah ya. Hal-hal yang membuat kita sebenarnya ya rugi, tapi bagaimana caranya kerugian kita ini bisa diganti dengan order selanjutnya. Gitu. Ada lagi sebenarnya, cuman udah teratasi. Oke. Itu ada buyer yang DP project Ya. 1,2 M. Wow. Jangan wow, itu 1,2 M project itu dia dibagi 10 kontainer. Jadi 10 kontainer itu totalnya sekitar 3 M. Saya di DP 1,2 itu. Berangkat 1 kontainer 2 kontainer. Sampai sana bermasalah Mas, karena pengirimannya terlalu lama. Sekitar 3 bulanan baru sampai sana. Biasanya kan 1,5 bulan gitu. Berapa lama tadi? 3 bulan. Barang kayak gini 3 bulan di kontainer, gimana mas nasibnya? Itu gara-gara dulu kemarin di terusan Suez ada kapal yang Malang gitu ya. itu akhirnya macet ya. Kayak gitu, jadi ketunda semuanya. Berarti terusan Suez itu ini ya, kena penyekatan juga ya pandemi ya. Itu Disuruh nunjukin apa? Kartu vaksin ya? Kartu vaksin. Terus ini ada pemadam kebakaran, kayak gitu. Diusirin. Suruh balik. Nah, itu kapalnya pas mau balik. Puter balik nyangkut. Jadinya ya Satpol PP ke sana. Tahu Beda, kan? Satpol PP sana sama sini tuh beda. Aduh, ya, oke. Jadi Itu kapal pengaruh di situ ya. Kapal depan-depannya pakai kain semua, kan pakai masker. Kapal pun dimaskerin. Jadi pada pakai kain semua. Aduh. Terus gimana itu? Akhirnya gimana? Karena Akhirnya barang bermasalah sampai sana, saya di stop. Sedangkan barang udah saya bikin semua. 10 kontainer itu. ada yang awal baru berapa tadi? 2 kontainer. Baru 2 kontainer berangkat sampai sana bermasalah itu. Terus akhirnya ya wes 2 kontainer itu yang masalah berapa persen bikin list saya ganti dari sini. Orang dulu pas pertama marah-marah, awalnya tuh DP-nya suruh balikin DP, sedangkan barang sudah saya bikinin semua. Profit saya cuma berapa sih mas? Paling 30%. Yang saya keluarin udah lebih dari 1,2 udah jadi barang kan? Udah sekitar 2 M-an udah jadi barang. Terus tiba-tiba suruh balikin duit, barang udah di sini semua. Iya. Oh gimana gak stres gitu. Terus akhirnya gimana tuh? Akhirnya ya 2 kontainer itu saya Ganti. Dan ini gimana kan barang udah di kapal? Barang kan udah sampai. Udah sampai, barang bermasalah. Masalahnya apa? Rusak? Oh, cacat. Ya, rusak. Nah, itu terus ya saya suruh list aja barang yang rusak berapa, yang bagus berapa, yang rusak saya ganti, saya masukin ke sela-sela kontainer ini sisanya. Oke. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi alhamdulillah sih udah lancar lagi. Jadi dia order lagi. Sekarang udah sekitar 20-an kontainer sama dia. Project awal udah down, dia suka, lainnya dia juga suka, kita jalan lagi kayak gitu. Ya emang kayak gitu. Sebenarnya sih wajar sih customer komplain ya, karena kan dia pengennya terima bersih, dia udah bayar, pengennya kita menjamin itu sampai ya. Tapi ya ini namanya faktor alam, nggak tahu kalau ada penyekatan. Iya benar, penyekatan.
kalau mau lewat disemprot, Ya. ya kan? Harus nunjukin kartu vaksin, ya kan? Aduh, kacau. Oke, banyak banget pelajaran yang diambil nih dari teman kita ini, umur 25 tapi udah berhasil bangun bisnisnya sendiri, mebel. Dan kita bakal nunggu nih, apa sih capaian-capaian dia selanjutnya ke depan, pasti hal-hal ini. Dan kira-kira nih, dalam hal sosial, apa yang udah dicapai? Kalau sosial apa maksudnya? Ya mungkin targetnya bisa bangun masjid mungkin, atau apapun, atau mungkin hal yang belum terwujud nih dalam hal sosial kayak gitu. Apa nih yang pengen dicapai? Nanti enggak sih, kalau itu kan private. Oke. Nah, kalau itu emang urusan saya sama yang di atas saya, Mas. Tapi yang sebenarnya saya tekanin itu benar-benar bekerja banget, maksudnya benar-benar membantu. Istilahnya apa ya? Sedekah itu nggak bakal bikin kita kekurangan. Yes, seperti yang orang-orang yang nggak tahu agama aja, atau orang-orang yang di luar Islam, dan orang Cina, itu ada yang namanya the power of giving. The power of giving itu, wah nggak tahu deh, kalkulatornya Allah itu wah hebat. Bukan hebat, emang kayak gitu. Sedekah kita ngasih 100.000, baliknya beratus-ratus. Udah. Yang penting percaya aja dan ikhlas, yang penting. Jangan ngarepin duit itu bakal balik, ya. Pasti dibalikin. Makanya jangan gak usah diharap-harap. Yang penting, yang pertama benteng dari orang bisnis itu ya anak yatim sama orang tua. Sedekah yang paling utama itu ya ke orang tua. Kita dapat dua kemuliaan sedekah sama kemuliaan berbakti sama orang tua. Itu yang paling enak itu orang tua dulu. Kalau sekiranya orang tua udah nyaman, udah enak, kita nyari anak yatim. Kenapa anak yatim? Kalau menurut saya, Ya. anak yatim itu bener-bener paling tepat lah. Karena apa? Orang tuanya udah meninggal di sana kan. Kita ngasih ke anaknya. Gimana senengnya orang tuanya di sana lah. Ya Allah, anak saya kasihan di sana, kok ada yang rumah, ada yang bantu, ada yang ini peduli sama anakku. Ya Allah, ini pasti kan ada inilah, pasti ada efeknya. Kalau nggak berani coba. Oke. Berarti selama ini sebenarnya udah ini ya, udah melakukan hal-hal itu ya, cuman ya wes lah. ya wes lah, Ikhlas lah. ya ikhlas aja ya. Berarti sebentar selama ini udah melakukan hal itu, membantu anak-anak yatim, terus buat orang tua yang jelas, dan selalu mengedepankan itu lah ya, apa namanya, sosial. Dan itu pengaruh banget sama berkembangnya masa depan kita. Oke, banyak banget ya ilmu yang bisa kita ambil. Teman-teman bisa mungkin sharing juga di bawah, di komen. Yang menit nih. Bos ya. Oke, gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Selanjutnya mungkin saya akan ngobrol dengan teman saya yang lain juga yang sekarang sudah menuju puncak karirnya, dan bisa kita ambil pengalaman hidupnya yang bermanfaat buat kita semua. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Dan berdoa dan bekerja. Asik, berdoa dan bekerja. Dan pakai masker. Dan vaksin. Dan apa lagi? Dan nikah. Yo. dan coblos tit. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video